Siapa yang tak kenal batik? Ya, batik adalah pakaian khas Nusantara, termasuk di bumi Papua. Di kota Jayapura, berbagai motif batik bernuansa Papua kian semarak. Welmina Wani Kambuaya adalah salah seorang perancang batik khas Papua. Mama Kambu, begitu ia biasa disapa, telah mendesain berbagai motif batik yang digali dari khasanah budaya Papua. Batik yang ada di sini ada ya, dari sini sampai ke belakang dan dari situ kemari itu sekitar ada 40 desain, 40 motif, dan di luar warna ya. Dari masing-masing motif itu ada yang 3 warna, ada yang 4 warna, ada yang 5 warna. Batik kita yang menjadi khas di sini adalah burung cendrawasih, tifa, panah, busur, kapankala juga ada burung kasuari, dan bahkan sampai kepada manusia Papua pun bisa dimasukkan dalam motif ini. Ya, ini yang biru ini sepertinya dari kita masyarakat yang ada di daerah pegunungan. Ya, sini ada gambar manusianya ini. Ya, jadi ketika mereka ini di dataran tinggi ini, kalau mereka lagi dalam upacara adat seperti ini, ya seperti ini. Ada ini motif manusia, tidak terlepas daripada burung khas mereka, burung khas di sini, ada di sini, ya. Kapankala juga motif-motif ini ada juga burung Pulau Cendrawasih ada di dalam, ya begitu, ya. Saya ini adalah orang dari Sorong sana. Saya punya motif juga ada di sini. Motif saya ada di sini. Ya, ini yang terbaru dibuat. Jadi motif begini nih sama seperti ya beberapa daerah di Nusantara ini pakai motif begini. Seperti orang-orang di Kepulauan Maluku, orang Toraja boleh, orang Batak boleh, orang Papua di sini boleh. Ada mau bilang mirip sedikit dengan Bali boleh. Ini ada berbagai macam ini, ya. Ini ada hemnya ada di depan itu, ya. Jadi seperti itu, dan berbagai macam yang ada di sini. Kita lihat, kalau yang begini motif umum saja, yang dikombinasikan umum saja, tidak ciri khas dari daerah mana yang daerah ini. Kemudian kalau ini juga umum di Papua sini saja, ya. Ini umum saja di Papua sini. Yang ini sampai sini. Ini sudah lama dikeluarkan ini. Ini sekitar tahun 2008 ini motif ini kita keluarkan, tapi nampaknya orang masih menyenangi ini sehingga kami ada 2 kali minta dicetak lagi yang ini. Jadi dia masih ada walaupun sudah sedikit lama. Ya, terus kalau yang ini campuran saja, ya gunung tadi, tapi orang di Papua ini biasanya sukanya itu warna merah, putih, hitam, warna yang nora-nora. Orang Papua sukanya warna yang nora-nora, seperti itu. Ya, kalau ini ya batik umum saja yang dikombinasikan yang seperti ini. Ya, ya. Ini pula yang
yang umum saja juga seperti yang saya kenakan ini, batik umum saja ya, seperti ini pula begitu, ini juga seperti itu ya. Yang ini umum saja ini, ya lebih banyak cendrawasih khas di sini. Tapi kalau burung kuning dia model ini, berarti burung-burung di antara Papua dan Papua Nugini. Burung-burung yang ada di seperti yang tadi Mama tunjuk seperti sana. Ini burung-burung yang ada di antara Papua dan Papua Nugini. Ini motif asmat. Motif asmat ini sudah keluar dari tahun 2010. Orang suka sampai hari ini. Orang suka, masih banyak stok yang tersedia ini. Motif asmat. Ya. Kalau ini motif umum saja, motif umum. Ya. Motif asmat ini ada macam-macam di bawahnya. Ya. Macam-macam dan warna yang bervariasi ada di situ. Yang lain-lain itu sama saja yang tadi. Ya. Oh ya, ini warna ciri khas daripada Teluk Humboldt ini. Jadi Teluk Humboldt ini atau khusus khas di kota ini. Ini motif diantara motif ya khusus burung kuning yang seperti ini adalah yang burung-burung diantara Papua Nugini dan Papua Barat. Jadi yang ini ya. Kalau yang ini khusus di siput, kerang dan lain-lain. Yang ini orang katanya bersatu itu ikan-ikan ada bersatu ya, ikan-ikan ada bersatu. Tapi ini siput, ini yang ada di teluk sini. Yang dari Pulau Engros ya? Ya, Pulau Engros ini. Jadi pertama saya membuat motif ini, saya suruh anak sekolah ini gambar, anak STM ini. Waktu itu mereka ada uji kompetensi anak-anak pendidikan kejuruan. Jadi karena biasa setiap tahun sekitar Maret April begitu dari seluruh Indonesia ini melakukan perlombaan mendesain sesuatu dari latar belakang pendidikannya itu. Jadi saat itu saya bilang ada lomba di kota ini bahwa saya katakan kita buat motif asli di tempat kita di sini di Papua ini. Mereka buat, terus saya pilih-pilih yang bagus, saya kasih dicetak. Ya, lama-lama saya kembangkan itu. Dari waktu ke waktu saya kembangkan itu. Ya, saya lihat memang saya ada punya koleksi motif begitu. Yang kapan saya perlu, saya minta lagi dibuat. Kapan saya perlu, saya minta lagi dibuat. Jadi saya sama anak-anak saya, ya anak-anak saya membuat itu. Seperti itu sehingga sudah. Yang ada di sini, tadi Mama katakan sekitar ada di atas 30. Ya hanya karena warna-warni. Tapi kalau saya sudah dari tahun 2002 sampai dengan sekarang itu, kalau mau katakan sudah di atas 70-an motif. Saya tidak mengatakan bahwa ini desain saya, tidak boleh orang lain meniru, itu tidak. Saya tidak, saya bilang ya barangkali orang mau berusaha untuk ya mengembangkan karyanya, hidupnya ya dalam hal ekonomi. Saya tidak begitu, silakan saja.
Tetapi bukan saya bilang silakan, tidak, tetapi ini barang saya, tapi saya tidak mengklaim bahwa itu adalah hak cipta saya. Tidak seperti itu. Batik Papua kan. Jadi kain ini bisa dijadikan ya jas, bisa dijahit jas. Ini juga bisa dibuat gaun untuk pengantin, ya bisa begitu. Ya, baju asmat tadi tuh, kita lihat seperti ini. Baju asmat tadi seperti ini. Ya. Ya. Ini terus ini sudah motif sudah sekitar 2005 begitu, tapi orang masih suka sampai sekarang. Ya, motif yang umum saja, ya motif yang umum saja, sudah dari lama dibuat, tapi masih disenangi oleh masyarakat sampai dan sekarang. Kalau ini yang terbaru-baru ini, ya motif yang itu tapi baru. Ya, gitu. Lalu motif sorong tadi itu, kain ya batik Nusantara tadi itu seperti ini. Baju ibu-ibu yang paling gemuk, ya gaun ibu-ibu yang paling gemuk seperti ini. Ya, itu ya. Yang begini lagi ada jas orang, tapi sudah minta dipermak lagi atau apa ini. Ini jas juga, ini batik dari sekitar 2005 juga tadi itu. Ya 2005 kan. Tapi masih disenangi oleh orang-orang tertentu. Ini tadi jas juga ini. Jas juga ini. Ya. Jadi motif yang suka atau disenangi oleh saudara-saudara kita di daerah dataran tinggi di Papua ini sampai ke PNJ. Nah, lalu yang asmatnya juga ini, asmat. Terus ini katun-katun dari kain mereka, ini hanya dibuat katun saja, bisa untuk taplak meja, bisa untuk ya, bisa dibuat spray, sarung bantal, ini ya macam-macam ini. Ada batik tulis sarimbit itu yang suami istri, itu yang paling mahal, artinya dianggap paling mahal di tempat ini, yaitu ya 1.500.000. Kalau dia masih pakai selendangnya lagi itu 1.700.000 ya. Tetapi yang paling murah kami di sini adalah yang katun yang masih bagus ada di atas itu ada 40 dan 50 yang itu. Ini yang sarimbit yang tadi Mama katakan,
1.700.000 yang paling mahal. Kalau 1.500.000 tanpa itu. Ya, ini suami istri. Kapan-kala kami juga mengadakan show di sini, atau pada tahun-tahun sebelumnya kami memang show batik Papua. Banyak yang datang, dan kami juga karena kami orang Pemda tadinya itu bisa dijual di mana-mana, dibuka koperasi di mana-mana, ini dijual, dan ternyata orang senang dan orang katakan ya suka batiknya Mama Kambu. Dari masyarakat begitu, suka batiknya Mama Kambu. Pergi beli batik itu beli di Mama Kambu begitu. Harapan kami ke depan, bukan ini harus orang lain maksudnya saudara-saudara yang lain saja yang mempersiapkan dan menjualkan ini. Tapi baiklah orang Papua lagi. Ya, kalau Mama sudah di kota Jayapura ini, Mama juga buka di Sorong, di kampung Mama di Maibrat sudah ada 2 kabupaten lain selain ini. Nah, Mama minta yang lain juga mereka punya. Terus mereka punya atau mereka mengembangkan kreasi yang ada di tempat masing-masing. Tapi ya barangkali saya mau katakan begini, orang kami di sini itu tidak sabar. Barangkali kami sekedar menyiapkan motifnya, menggambar dan sebagainya, tetapi sampai mencanting dan sebagainya orang di Papua sini tidak bisa sabar untuk yang satu itu. Ini sebetulnya sudah dari tahun ya 90 terus terang dari 80-an itu di sini kerjasama dengan yayasan kerjasama tuh UDEF itu sudah mulai dengan canting, dan di mana-mana itu digiatkan kepada masyarakat kami ikut bekerja, tapi lama-lama sudah tidak. Ya, jadi sampai ikut langsung membatik itu yang berat bagi kami di Papua ini. Ya, saya pernah datang juga ke Pekalongan. Saya tanya ini dari mana? Mereka bilang dari pesanan dari Makassar, pesanan dari Sumatera, pesanan dari Kalimantan, begitu. Terus Mama bilang lebih baik saya juga pesan saja begini. Ya, dari tadinya itu waktu Mama masih kepala dinas pendidikan itu Mama mengirim guru-guru datang ke Pekalongan. Mereka ada sekitar 8 orang Mama kirim ke Pekalongan. Jadi di tempat mereka itu ada. Kapan-kala juga Mama pergi ke sekolah. Ya, tapi kapan-kala karena tergantung gurunya, maka itu juga bisa macet. Sebagai orang Papua saya bangga sekali, dan menjadi catatan juga bahwa sebenarnya motif dan batik orang Papua harus diangkat oleh orang asli Papua. Sehingga dengan adanya seperti begini memicu semangat kami sebagai orang asli Papua bahwa jangan sampai orang pendatang bisa membangkitkan karya orang Papua, sedangkan orang Papua tidur di atas karya sendiri. Jadi ini memicu semangat supaya kita orang Papua lebih kreatif lagi, supaya motif kita orang Papua bisa jaya di mata dunia.